Selamat sore anak-anak. Pada kali ini Miss akan membahas lagi materi tentang teks berita. Namun pada kali ini Miss Novita akan memfokuskan pada teks berita yaitu di kebahasaannya. Menelaah struktur dan kebahasaan teks berita. Ciri-ciri berita yang baik, struktur teks berita, contoh kalimat langsung dan tidak langsung, contoh kalimat menggunakan konjungsi temporal, dan contoh kalimat menggunakan keterangan waktu. Nah, anak-anak, apakah kamu masih ingat ciri-ciri berita yang baik? Ciri-ciri berita yang baik adalah menarik, aktual, faktual, jelas. Menarik di sini, berita itu masih terbaru. Kemudian aktual dan fakta, berdasarkan fakta. Jelas, penyampaiannya harus jelas. Sedangkan unsur-unsur berita adalah 5W plus 1H atau yang disebut adik Simba. Di sini ada what apa, who siapa, when kapan, where di mana, why mengapa, who bagaimana. Apa adalah pertanyaan untuk menjawab apa peristiwa yang terjadi atau apa berita yang ada dalam teks tersebut. Siapa adalah pertanyaan untuk menjawab siapa saja yang terlibat dalam berita tersebut. Kapan adalah kapan kejadiannya, kapan peristiwa itu terjadi. Di mana adalah menjawab tentang di mana tempat kejadian itu terjadi. Sedangkan mengapa adalah jawab pertanyaan untuk menjawab alasan sehingga peristiwa itu bisa terjadi. Dan bagaimana adalah menjawab proses peristiwa itu bisa terjadi. Ciri kebahasaan teks berita terdapat beberapa kalimat langsung dan tak langsung. Di sini, ini adalah contoh kalimat langsung. Perhatikan penulisannya. Huruf awal setelah tanda petik 2 menggunakan huruf kapital. Nah, kemudian di sini perbedaannya kalimat tidak langsung. Kalian bisa pahami. Selanjutnya, menggunakan konjungsi temporal. Apa ya konjungsi temporal? Konjungsi temporal adalah konjungsi yang berkaitan dengan urutan waktu. Contohnya, ketika, saat, sewaktu, tatkala, semenjak, seraya, sebelum, sesudah, lalu, kemudian. Contoh konjungsi temporal dalam kalimat teks berita adalah kepanikan melanda warga setelah gempa kembali mengguncang Lombok Utara, Nusa Tenggara Barat. Nah, setelah ini yang beri warna merah adalah contoh konjungsi temporal atau konjungsi urutan waktu. Namun, selang 1 jam kemudian, peringatan dini tsunami akhirnya dicabut. Kemudian juga termasuk salah satu contoh konjungsi temporal atau konjungsi urutan waktu. Dalam kebahasaan teks berita juga menggunakan keterangan waktu. Apa yang dimaksud dengan keterangan waktu? Nah, perhatikan di sini. Keterangan waktu adalah keterangan yang menjelaskan kapan peristiwa tersebut berlangsung. Contohnya, dilansir Reuters, Senin 20 Februari 2017. Nah, Senin ini adalah menunjuk keterangan waktu. Kemudian di contoh yang kedua,
Bisa juga setiap minggunya pada bulan lalu. Setiap minggunya pada bulan lalu adalah keterangan waktu. Nah, dalam penulisan teks berita juga harus ditulis dengan menggunakan bahasa baku, yaitu sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. Nah, itu adalah penjelasan tentang kebahasaan dalam teks berita. Semoga kalian bisa lebih memahami. Jika di antara kalian masih ada yang belum paham, kalian bisa langsung WA ke Miss Novita untuk menanyakan materi-materi yang belum kalian pahami. Terima kasih kalian telah menyimak. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat buat kalian semua. Dan kita akan bertemu pada materi-materi selanjutnya. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan.